banyak tanya kamu. Yang nggak usah kamu. Besok saya balik lagi sini. Kalau masih ini ada Udin juga, cucu kesayangan kamu itu bakal saya jual. Ngerti kamu? Bodoh kamu! Ajar kamu! Berani kamu ngebunuh anak aku! Bodohnya, saya nggak membunuh Alan. Nama saya Hanifah. Saat itu saya menikah di usia muda, yaitu 19 tahun. Dan saya melahirkan umur 20 tahun. Saya tidak pernah menyesali pernikahan saya yang di usia muda atau jadi ibu muda. Tapi yang saya sesali suami saya, Mas Samsul. Dia berumur 25 tahun. Sebenarnya untuk lelaki umur 25 tahun, dia udah cukup matang untuk bertanggung jawab dan mempunyai keluarga atau anak. Tapi suami saya mau umur berapapun sepertinya tidak siap untuk bertanggung jawab dan mempunyai anak atau istri. Ayo, lari kemana lo? Lu tuh punya utang sama gua. Bayar! Bayar! Ngapain sampai kabur? Orang ajar. Bayar nggak? Iya, Bang. Tapi jangan pukulin saya, Bang. Bang. Lepas. Jangan doang. Tahu siapa gua. Geledah. Cari duit tanah dia. Hei, kejar. Hei. Jangan lari lu. Hei, hei, kejar. Sandol. Geledah, ambil duitnya. Hei, kejar. Kejar. Hei. Jangan rewel ya, Nak. Astagfirullahaladzim. Badannya makin panas lagi. Ya, sabar ya, Nak. Ya Allah. Aduh, udah jam 12 malam lagi. Mas Samsul kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Apa dia lupa ya punya anak bayi? Ya Allah, sabar ya, Nak ya. Jangan rewel ya, Nak ya. Astaga, badannya panas tinggi. Iya. Selamat. Untung mereka nggak ngejar gue lagi. Siapa ini? Mau lari kemana lagi? Hah? Kamu itu punya hutang sama saya. Ngapain pakai lari? Dasar bodoh. Enggak, Bang. Enggak, saya nggak bermaksud kayak gitu, Bang. Bener, Bang. Terus kapan bayar? Mana bayar? Mana? Iya, saya janji kan mau bayar kalau saya menang, Bang. Tapi ini kan saya kalah, gimana saya mau bayar, Bang? Masih pelajaran. Bang, jangan, Bang. Geledah semua sakunya. Ampun, nggak ada, Bang. Ambil semua duitnya. Saya nggak ada uang lagi, Bang. Diam. Ini apa ini? Bos. Ini apa? Hah? Nggak, Bang. Duit kan? Iya, Bang. Kamu berani bohongin saya? Kamu dengar? Lain kali kalau kamu berani bohongin saya akan tahu akibatnya. Iya, Bang. Hah? Kenapa Dimas nangis terus? Badannya panas tinggi, Bu. Ya Allah, ini panas banget. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Aduh, Bu. Ipa nggak punya uang, Bu, buat berobat. Ipa, kalau cuma berobat aja ibu ada uangnya. Kasihan kan anak kamu. Ayo. Tapi apa lagi? Mas Samsul juga belum pulang, Bu. Udah, ntar aja. Ayo bawa. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim, Mas. Pulang-pulang kok. Kotor begitu. Bukan, Mas, kenapa? Jangan bilang kalau kamu habis pulang judi. Diam deh, Bu. Orang lagi kesel kayak gini malah dituduh-tuduh.
Udah Bu, jangan berantem. Mas, udah Mas. Ini di masa anak kita, badannya demam. Kita harus berobat Mas. Pantesan dari tadi tuh nggak nangisnya kenceng banget. Kalau kamu nggak bisa diamin dia, aku bakal bekap mulutnya. Astagfirullahaladzim Mas. Kalau dibekap bagaimana bisa bernafas? Lagi pula anak bayi itu kalau sakit pasti rewel. Ipah, percuma kamu ngomong sama dia kayak begitu panjang kayak lebar. Nggak ada gunanya. Dia itu laki-laki nggak ada tanggung jawabnya. Ya udah Bu, ayo berobat Bu. Apa kamu bilang? Berobat? Berarti kamu punya uang dong? Saya nggak punya uang Mas. Ini aja mau berobat pakai uang Ibu. Bu. Udah deh, nggak usah diumpetin. Sini, Bu. Sini, Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Sini, Bu. Sini, Bu. Enggak. Mas kembaliin uang Ibu Mas. Ini untuk Dimas berobat. Bu. Bu, sama menantu tuh nggak usah pelit-pelit deh. Kamu memang nggak ada gunanya ya. Bisanya cuma menyakiti istri kamu sama anak kamu. Wah, kembaliin uang Ibu Mas. Saya mohon Mas. Ini untuk anak kita Mas. Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kalau anak demam tinggi itu, tandanya mentu mau pintar, mau gagah. Udah deh, nggak usah panik kayak gitu. Pikir. Samsul, jangan. Bu, ini punya Ibu. Pinjam bentar, Bu. Pinjam bentar. Balikin. Nanti aku balikin, Bu. Ini pemberian dari orang tua Ibu. Mas, balikin Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Samsul. Astagfirullahaladzim Bu. Mas Samsul udah pergi Bu. Ibu nggak apa-apa kan Bu? Bu, maafin Ipa ya Bu. Gara-gara Mas Samsul, perhiasan Ibu jadi diambil semua, hilang. Sejak hari itu Mas Samsul pergi meninggalkan saya istrinya. Dia nggak peduli sama saya, Dimas anaknya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Semoga hamba bisa membesarkan Dimas walau tanpa bapaknya. Dan semoga Mas Samsul pulang sudah mendapat hidayah untuk kebaikan saya dan anaknya. Iya nak. Ya Allah Bu. Ipa nggak tega Bu. Lihat Dimas kayak begini. Kamu itu jadi seorang ibu. Gak boleh sedikit-dikit kamu harus nangis. Kamu harus fokus supaya Dimas itu cepat sembuh. Kalau kamu sedih, anak kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan. Ya? Iya. Dimas, lihat Ibu Pak. Ibu janji Ibu gak mau nangis lagi tuh. Tuh, Ibu gak nangis lagi. Ibu pasti kuat buat Dimas ya nak. Bu, Ipa minta maaf ya Bu. Uang Ibu buat berobat kemarin yang dipaksa sama Samsul. Udah, gak usah kamu pikirin. Yang penting bagaimana caranya supaya Dimas cepat sembuh. Ya? Kasih susu. Kasihan dia itu. Iya. Iya, siapa ya? Ada apa ini? Samsul, mana Samsul? Samsul nggak ada, Pak. Jangan bohong. Dia pasti di dalam. Buat apa saya bohong? Gak ada gunanya saya bohong sama Bapak. Kalian berdua dulu di rumah ini. Cari dia sampai ketemu dan bawa ke sini. Gak ada. Samsul tidak ada di rumah, Pak. Percaya sama saya. Jangan rumput lu. Hah? Samsul! Sembunyi di mana lu, Samsul?
tempatmu. Hah? Kamu jangan berani bohong sama saya. Mas Samsul nggak ada di rumah, Pak. Gimana? Samsul nggak ada, Bos. Iya bos, nggak ada. Sudah kita cari dalam lemari, di kolong tempat tidur, di dalam lemari, nggak ada. Kurang aja. Berarti dia tahu kalau kita mau datang ke sini, makanya dia buru-buru pergi dari sini. Bu, ada apa sih? Gak tahu, Ibu. Samsul itu punya hutang 25 juta ke saya. Ngutang? Buat apa dia ngutang? Dan kalian harus bayar hutang itu. Kalau nggak, rumah ini akan saya sita. Nggak mungkin, Pak. Kita aja ngontrak di sini. Ini bukan rumah saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian bayar hutang ke saya. Pak, anak saya ini baru saja melahirkan. Dia belum bisa kembali bekerja karena masih menyusui anaknya. Bagaimana kita bisa membayar hutangnya si Samsul 25 juta sementara kita aja nggak punya apa-apa, Pak? Saya nggak mau tahu. Hah? Makanya kamu kerja. Bantu suami kamu bayar hutang ke saya. Kalau nggak, seumur hidup dia akan terlihat hutang seperti ini. Pak, tapi beneran Pak, saya masih belum bisa bekerja. Anak saya masih bayi, Pak. Anak saya sakit. Ibu saya juga suka rematik. Bagaimana kami bisa mendapatkan uang? Untuk hidup hari-hari aja kami nggak cukup. Saya ada info kerjaan. Dan hasilnya itu cukup besar. Saya nggak mau kalau kerjaan kotor. Kamu dengar dulu saya ngomong. Hah? Mumpung saya lagi bayar kesediaan buat kamu. Ada pasangan muda di Singapura. Dan dia membutuhkan babysitter buat bayinya. Nanti kamu itu kan dapat uang banyak. Gaji banyak. Dan kamu bisa nyicil hutang ke saya. Babysitter, Bu. Ibu aja lah yang pergi ya. Ibu aja yang kerja. Ya, kamu jaga aja Dimas. Tapi Bu... Nenek-nenek macam kayak begini. Pengen jadi babysitter. Hah? Nggak tahu diri kamu. Yang dibutuhkan di sini perempuan muda yang bisa menyusui. Tahu? Wah, maksudnya? Kamu kerja cuma ngasih ASI anak majikan kamu. Cuma itu. Gampang kamu. Maksudnya saya harus bekerja untuk memberikan ASI saya untuk anak lain. Sementara saya harus meninggalkan anak saya. Nggak mungkin, Pak. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau kamu nggak berangkat, saya akan culik anak kamu secara paksa. Saya akan jual ke orang. Seperti kamu. Ayo. Bu, gimana dong, Bu? Ya Allah. Gimana ini, Dok? Anak saya nangis terus. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Iya, Dok. Kami kasihan melihatnya, Dok. Ada masalah pada jantungnya Alan. Jadi dia harus dirawat dengan intensif dan lebih hati-hati lagi. Dok, tolong selamatkan bayi kami, Dok. Itu pasti, Pak, Bu. Terutama semua itu dari ibu. Bayi dengan masalah seperti Alan harus minum ASI. Sebab ASI adalah salah satu obat selain obat-obatan kimia yang baik untuk bayi yang baru lahir. Tapi, Dok, air ASI saya justru udah gak keluar lagi, Dok. Sebab itu ada masalah hormon pada tubuh ibu. Bu, Ipa pamit ya, Bu.
Oke, Hanifah. Selamat datang di Singapura. Saya akan antar kamu ke tempat majikan kamu. Tapi ingat, kamu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh majikan kamu. Dan yang penting, pekerjaan kamu adalah menjadi ibu susu dari bayi majikan kamu. Kamu paham? Iya, Pak. Oke. Ini Hanifah, dia yang akan menjadi ibu susu dari bayi kalian. Selamat siang, Nyonya, Tuan. Saya Hanifah. Saya yang akan menjadi ibu susu dari bayi Tuan dan Nyonya. Sebenarnya saya juga punya bayi di kampung. Tapi saya harus meninggalkannya. Karena saya harus bekerja buat mendapatkan uang. Iya, saya Katie. Saya ibunya Alan. Saya Stephen, ayahnya Alan. Semoga Mbak Hanifah kerasannya kerja di sini. Anggap aja Alan sebagai anak Mbak sendiri. Jadi kalau Mbak kangen sama anak, Alan bisa menggantikannya. Tuan, Nyonya, karena tugas saya sudah selesai, saya mohon pamit. Ya, silakan. Ya ampun, sini. Kamu ini kotor banget sih. Mendingan kamu sekarang ke belakang. Kamu mandi yang bersih, pakai kamar mandi kamu. Ingat ya, jangan pernah sekali-kali pakai kamar mandi saya. Dan satu lagi, kamu harus pakai cairan pembersih setiap kali masuk kamarnya Alan. Ngerti? Baik, Nyonya. Bukan begitu Mbak Hanifah. Anak kami sedang sakit. Jadi kalau mendekati dia, benar-benar bersih badannya. Pembantu kami juga kami perlakukan yang sama. Tunggu dulu. Paspor kamu mana? Sini. Untuk jaminan kalau kamu kerjanya nggak bener atau kamu bakal kabur dari rumah saya. Ini Nyonya. Udah cepet sana mandi. Baik, Tuan Nyonya permisi. Hanifah, ini Alan anak saya. Saat ini, Alan sangat membutuhkan gizi yang sangat baik. Dan dari ASI dia bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Sayangnya saya saat ini nggak bisa kasih ASI sama Alan. Jadi saya harap kamu bisa standby 24 jam untuk memberi ASI kamu sama Alan. Dan setiap kali dia lapar, kamu harus siap untuk memberi ASI kamu. Paham? Paham, Nyonya. Jangan lupa kamu juga harus kenakan sarung tangan setiap kali kamu menggendong Alan. Karena saya nggak mau Alan terkena kuman lagi dari tangan kamu yang kotor. Oh ya, saya juga nggak mau kamu sampai lupa untuk menggunakan sanitizer setiap kali kamu menggendong Alan. Ngerti? Awas ya kalau kamu sampai teledor. Karena saya sudah pasang CCTV di setiap sudut ruangan. Oh ya, kamu juga harus nyetel alarm. Setiap 15 menit atau 30 menit, kamu harus kasih ASI sama Alan. Iya, Nyonya. Untuk membayar hutang Mas Samsul yang pergi entah kemana, terpaksa saya harus kerja ke Singapura sebagai ibu susuan. Dan Alan adalah seorang bayi yang seumuran Dimas yang mengalami kelainan jantung. Dia sangat membutuhkan gizi dan ASI untuk kesembuhan kelainan jantungnya. Saya harus sangat berhati-hati sebelum menyentuh anak susuan saya. Dan saya tuh harus membersihkan tangan saya dengan cairan anti kuman. Kalau saya salah, saya bisa dihukum berat. Dan yang membuat saya sedih, sementara saya memberikan ASI saya untuk bayi orang lain, sedangkan bayi saya sendiri malah minum air tajin.
Semoga air tajin ini menggantikan air susu ya. Minum ya nak, minum ya sayang. Bismillah. Dimas harus minum nak, ya. Biar Dimas sehat, biar Dimas gak sakit-sakit. Maafin nenek cuma bisa ngasih kamu air tajin nak. Nenek akan berusaha supaya mendapatkan uang bisa membelikan kamu susu nak. Nah, minum sayang. Dimas, anak pintar. Dimas. Harusnya kamu mendapatkan susu ASI. Ini semua karena bapakmu nak. Karena bapakmu meninggalkanmu sehingga ibumu harus meninggalkanmu juga. Tunggu ya nak, sebentar ya. Iya sebentar nak. Ya, sebentar sayang, sebentar sayang. Nih, Ibu Hanifah datang. Alan mau minum susu ya? Mau minum ASI? Minum ASI ya? Minum ASI-nya Ibu ya? Ya. Minum ASI-nya Ibu ya? Ya. Oh sayang. Tahu nggak sih? Ibu Hanifah tuh kangen banget sama anaknya Ibu. Namanya Dimas. Persis kayak Alan. Tapi bener juga ya. Dengan adanya Alan, kangennya Ibu Hanifah jadi terobati. Dimas, lihat Ibu nak. Ibu janji Ibu gak mau nangis lagi tuh. Tuh, Ibu gak nangis lagi. Yang pinter ya mimiknya ya. Alan tahu nggak? Ibu Hanifah itu harus rela meninggalkan Dimas, harus kerja supaya mendapatkan uang. Tapi nggak apa-apa. Ibu Hanifah juga sayang kok sama Alan. Mimi yang pinter ya nak. Hanifah, berani-berani hidup gang alam tanpa pakai sanitizer. Keterlaluan ini anak. Pakai cium-cium lagi. Kamu lihat aja nanti. Berani-beraninya kamu cium-cium anak saya. Sini. Sini kamu. Kamu ikut sama saya sekarang. Ikut sama saya sekarang. Ampun. Ampun Nyonya, sakit Nyonya. Ampun. Kamu bilang ampun. Maaf Nyonya. Saya lanjang cium Alan. Saya cuma ingat sama anak saya Nyonya. Persis umur sama Alan. Gak cuma itu aja. Tadi juga saya lihat kamu gak pakai cairan pembersih kuman kan waktu menyentuh Alan. Iya kan? Iya Nyonya. Maafin saya. Tadi saya buru-buru Nyonya. Karena Alannya udah nangis. Tapi tadi saya sempet kok. Saya pakai sarung tangan sama masker. Masa banyak alasan kamu? Kamu udah salah-salah aja. Maaf Nyonya. Jangan nangis. Nangis. Tadi juga kamu waktu gendong Alan kamu sudah nangis kan? Asal kamu tahu ya. Air mata kamu itu bawa kuman tau. Nih. Bersihin kamu. Bersihin. Biar kumannya hilang semua. Bersihin. Ampun Nyonya. Ampun. Saya nangis cuma karena saya ingat sama anak saya. Berani kamu nyama-nyamain anak saya sama anak kamu yang kampungan itu. Berani kamu. Jangan pernah kamu main untuk anak kampung kamu. Berarti saya gak akan terima alasan kamu. Sekalian
kotor kamu sebelum kamu pegang Alan. Ngerti nggak? Saya nggak akan pernah terima semua alasan kamu. Sekali salah, kamu tetap harus dihukum. Ngerti nggak? Sini. Hanifah kenapa nangis ya? Pasti dia bikin kesalahan. Makanya Kitty marah. Kamu nggak apa-apa, Hanifah? Nggak apa-apa, Tuan. Bener nggak apa-apa? Iya, Tuan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf, Tuan. Saya mau permisi dulu, saya mau ganti baju. Hanifah? Maaf, Tuan. Saya permisi dulu. Hanifah? Hanifah? Situ orang dipanggil teriak-teriak gini nggak denger, disumpel apa kupingnya. Hanifah! Maaf Nyonya, saya habis urus Alan. Kamu jangan jadiin Alan alasan ya buat kamu males-malesan di sini. Kamu itu digaji buat kerja, bukan buat males-malesan. Iya Nyonya, maaf. Ada apa Nyonya mencari saya? Nih, kamu lihat. Lihat. Semua makanan belum kamu beresin. Dari pagi belum diberesin. Sekarang kamu beresin. Beresin semua, cuci. Loh, saya kan kerjanya cuma jadi babysitter. Jadi apa urusannya sama meja kotor? Mulai sekarang kerjaan kamu itu harus beres-beres. Dan sekarang semua pembantu di sini bakal saya pecat. Jadi maksudnya apa saya yang harus melakukan semua pekerjaan pembantu rumah tangga? Kenapa kamu diem aja? Hah? Kamu keberatan? Enggak Nyonya. Tapi bagaimana dengan gaji saya Nyonya? Pekerjaan saya dari awal kan mengurus Alan sebagai babysitter. Tapi kalau saya harus mengurus semua pekerjaan rumah, apa mungkin Nyonya mau kasih saya gaji tambahan? Kamu itu ya masih berani minta tambahan gaji? Hah? Kerjaan aja belum beres, masih syukur kamu dikasih kerjaan di sini. Jadi mulai sekarang gaji kamu nggak akan naik sedikit pun. Dan kamu juga nggak akan terima gaji kalau kerjaan kamu belum bener. Maaf Nyonya. Jadi saya nggak dapat gaji tambahan. Iya, itu kamu tahu. Maaf Nyonya, Alan nangis. Saya ke kamarnya dulu. Ya udah cepat sana, cepet. Astaga, saya lupa pakai ini. Nanti kalau nggak pakai ini dimarahin lagi sama Nyonya. Maaf Tuan. Jangan Tuan. Kamu jangan GR ya. Saya cuma mau pastiin, apakah kamu sudah pakai cairan pembersih kuman apa belum? Dan saya nggak mau tangan kamu menyentuh anak saya dengan kondisi kotor seperti itu. Iya Tuan, saya sudah pakai kok. Permisi Tuan.
Dimas lapar ya? Semoga hari ini nenek dapat pinjaman uang untuk beli susu Dimas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu makanan siapa? Ada yang jatuh apa ya? Allahu Akbar. Rezeki depan mata. Itu Alan nangis lagi. Ya, saya belum selesai nih, gimana ya? Ya Allah, sakit banget. Aduh. Ya. Ya, baju saya kotor banget lagi. Aduh, nanti Tuan sama Nyonya marah nih. Saya harus ganti baju nih. Apalagi Bu? Apa? Mau hutang susu formula? Enak aja. Kalau nggak punya uang, jangan maksain Bu. So cucunya mau dikasih susu formula. Si Hanifah kan kerja di Singapura. Gajinya pasti gede. Pasti nih uangnya dipakai sama Bu Usnia buat beli yang enggak kan? Astagfirullah, enggak begitu Ibu. Anak saya belum kirim uang. Kalau udah ngirim nggak mungkin saya ngutang. Kasihan cucu saya udah beberapa hari minum air rajin, Bu. Kalau Ibu nggak mau ngasih juga nggak apa-apa kok. Ya emang siapa Ibu berhak maksa? Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi kan Ibu tahu sendiri kalau anak saya lagi bekerja. Terus kapan dapat kiriman dari si Hanifah? Kalau nggak dikirim gimana? Ibu mau bayar pakai apa? Ibu aja nggak kerja. Mantu Ibu kabur, banyak hutang lagi. Ini anak Ibu ikut-ikutan mau kabur. Insya Allah secepatnya. Begitu datang, langsung saya bayar Ibu. Enggak. Cari warung yang lain aja. Makanya Bu, kerja, jangan males. Permisi Tuan, Nyonya. Saya ke kamarnya Alan dulu. Iya. Pak, gimana kerjaan Hanifah? Beres kan? Ya, lumayan lah. Tapi emang sedikit harus agak dikerasin. Soalnya dia jorok banget. Ih. Jadi males makan ngomongin dia. Ya udah kamu lanjutin sendiri ya. Dimas, nenek udah nggak tahu lagi cari uang kemana untuk beliin kamu susu sayang. Sabar ya nak, insya Allah nenek dapat uang ya. Kasihan Dimas. Anak pintar. Sayang. Bu Usnia? Bu? Iya Ibu. Ibu kok ada di sini Bu? Saya lagi mencoba cari pinjaman uang Bu untuk beli susu cucu saya. Oh gitu. Oh ya udah deh, gini aja Bu. Gimana kalau Ibu kerja di tempat saya aja, jadi cuci gosok gitu Bu. Kan lumayan tuh Bu uangnya buat beli susu formula cucu Ibu. Kasihan Bu.
Ibu terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya. Mulai kapan saya bekerja? Mulai besok juga udah bisa kok, Bu. Ya, saya akan datang pagi-pagi ya, Bu. Ditunggu kehadirannya, Bu ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Iya, Ibu. iya, Terima Ibu kasih. cucunya ya. Iya, Ibu. Mari, Bu. Iya, Bu. Hanifa, saya pergi dulu ya. Saya ada acara sama teman-teman sosialitas saya. Tolong kalau Tuan pulang dari golfnya, kamu siapin makanannya. Jangan sampai kurang. Saya mungkin pulangnya agak telat. Baik, Nyonya. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa tugas utama kamu ya. Pastiin kalau Alan baik-baik aja. Ngerti? Saya pergi dulu ya. Hanifah, kenapa di monitor ini kamu terlihat lebih cantik sekali? Pantas saja Ketty melarangku dekat kamu. Ternyata kamu pembantumu sangat menarik. Banyak tanya kamu. Yang nggak usah kamu. Jangan macam-macam, Tuan. Diam. Nanti saya bisa bilang nyonya, Tuan. Diam. Tuan, tolong! Awas ya. Kalau sampai kamu bilang ke istri saya akan patahkan. Ngerti? Mau duit? Nggak punya duit. Mana cepat keluarin? Orang nggak punya, mana cepet gimana sih? Lu mau makan duit? Atau anak ini gua apa-apain? Jangan. Nah, cepet, mana? Lama banget. Nah. Kok cuma segini mana lagi? Udah nggak ada lagi. Man, dikit banget lagi. Ayo. Mas. Bu, boleh minta susu formula yang kecil? Boleh, Bu. Waduh, Bu. Uang segini mana cukup untuk susu yang paling kecil? Mohon maaf banget, Bu. Tadinya uangnya cukup. Tapi saya dirampok di sebelah, di gang sebelah, Bu. Itu sisanya. Saya minta yang kecil aja boleh? Ya Allah, baiklah nggak apa-apa, Bu. Ini saya diskon ya, Bu. Tapi cuma ukuran yang kecil saja. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oh, iya, Bu. Ibu, terima kasih banyak. Insya Allah saya ada rezeki, saya akan bayar ya. Terima kasih, Ibu. Mana? Bayar utangnya mana? Bayar! Ini waktu setoran. Anak saya belum kirim uang, Pak. Kamu itu benar-benar pintar cari alasan. Apakah kita jual bayinya aja, Bos? Nah, Udah habis, Bos.
Kasihan anak bayi ini masih butuh ibunya. Oke. Kali ini saya nggak berhasil. Hah? Tapi ingat, besok saya balik lagi sini. Kalau masih nggak ada Udin juga, hah? Cucu kesayangan kamu itu bakal saya jual. Ngerti kamu? Ayo. Pembantu bodoh itu. Apalagi yang dia lakukan di rumah ya? Mudah-mudahan dia tidak melakukan hal-hal bodoh lagi. Aku harus cek dulu dia. Kangen ya sama ibu ya? Ya, kangen ya sama ibu ya? Dimas kangen ya? Nenek juga kangen sayang. Iya. Iya kan udah pinter. Mau susu lagi? Hah? Alhamdulillah. Nih ibu nih, ibu telepon nih. Nih ibu telepon nih. Halo? Ipa? Di mana, Nak? Kamu baik-baik aja? Hah? Ibu sama Dimas tuh kangen sama kamu. Bu, Ipa baik-baik aja, Bu. Maafin Ipa ya, Bu. Ipa belum bisa pulang. Ipa juga belum bisa kirim uang, Bu. Tapi Ipa kangen banget, Bu, sama Dimas. Sama Ibu. Iya, udah nggak apa-apa. Urusan uang ntar aja. Yang penting kamu tuh sehat. Kamu nggak kenapa-napa kan? Ibu khawatir banget sama kamu. Udah lama nggak nelpon Ibu. Pa? Kamu kenapa? Kenapa? Enggak, Bu. Ipa baik-baik aja kok. Ibu tenang aja ya. Bu, Ipa harus tutup teleponnya. Nanti Ipa telepon lagi ya, Bu. Salam sayang ya, Bu, buat Dimas. Ibu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ipah ya? Semoga dia nggak ada apa-apa. Halo, selamat siang Pak. Saya Hanifah Pak. Apa Bapak bisa tolong saya? Ambilin gaji saya Pak di majikan saya. Bisa Hanifah, besok saya akan ke sana. Alhamdulillah Pak, makasih banyak ya Pak. Oh ya Pak, apa Bapak bisa bantu saya juga? Gajinya langsung dikirim ke kampung Pak, ke ibu saya. Bisa Hanifah. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan aja gaji saya cukup buat susunya Dimas, buat ibu juga di kampung. Ini, aku Nyonya. Maaf Nyonya. Ya Allah. Apa? Hah? Ampun Nyonya. Ampun. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyonya perih Nyonya. Perih? Perih? Masih kurang? Kurang? Senang pedes kan kamu? Senang kan? Itu akibat kamu udah bikin Alan sakit. Rasain kamu. Ampun Nyonya. Hati-hati.
Ya Allah, aku udah gak kuat lagi kerja di sini. Aku pengen pulang, ya Allah. Tapi kalau aku pulang, majikanku pasti gak akan kasih sedikit pun pesangonku. Bagaimana ini, ya Allah? Selamat siang. Loh, kamu kenapa Hanifah? Kok kayak ketakutan begitu? Kalau saya ngadu, bisa jadi saya langsung dipecat. Gimana nasib Dimas nanti? Saya harus bertahan selama mungkin di sini sampai hutang saya lunas. Hanifah, kalau ada tindak kekerasan di rumah majikan kamu segera lapor ke saya. Agar saya bisa bertindak lebih cepat. Saya tidak apa-apa kok, Pak. Saya baik-baik aja. Oh iya, Pak. Ini ada uang. Saya titip ya buat ibu saya di kampung. Tolong dikirimin. Baik, hari ini saya akan kirim ke Indonesia. Tapi ingat, kalau ada masalah di rumah ini, kamu segera lapor cepat ke saya. Karena keamanan kamu di sini adalah tanggung jawab saya. Ya? Iya, Pak. Kalau begitu saya permisi. Makasih ya, Pak. Iya, Nenek udah beliin susu buat Dimas. Kan ibu baru kasih uang buat kita. Baru aja dikirim. Nih. Iya, Dimas kangen ya sama ibu ya. Iya, nanti ibu pulang bawa mainan banyak ya, Nak ya. Ya sayang ya, iya. Nenek bikinin susu ya. Mau ya? Mau susu ya? Ya. Iya. Rupanya kamu udah dapat kiriman. Bayar? Mana bayar? Cuma 500 ribu. Saya mau ambil. Tapi cuma ada segitu, Pak. Nggak ada lagi. Ini apa? Hah? Duit? Jangan diambil semua, Pak. Saya butuh buat makan. Buat susunya Dimas. Ini 200 ribu. Cukup buat makan kamu sebulan. Hah? Ingat, hutang kamu itu masih banyak. Makanya, kalau punya duit itu jadi umpetin. Bayar! Tapi segitu hanya untuk buat beli susunya Dimas aja, Pak. Nah, kalau kamu nggak cukup, ya cari lagi. Cari lebihan biar cukup. Bilang sama anak kamu tuh, pacarin bosnya, kan dia banyak duit. Nanti gaji dia lebih banyak. Hah? Bisa setoran sama saya. Ngerti? Astagfirullah, anak saya nggak semurah itu, Pak. Hah, nggak semurah. Mana buktinya nggak bisa bayar? Hanifah! Maaf Nyonya, ini makanannya. Tadi saya habis ganti popoknya Alan. Nih, makan. Mulai sekarang kamu harus makan makanan yang bergizi. Karena Alan butuh air susu yang bernutrisi tinggi. Jadi mulai sekarang, kamu gak boleh makan pedas dan kamu juga gak boleh makan makanan yang berbumbu. Ayo cepat makan. Dan mulai sekarang kamu cuma makan makanan yang saya kasih. Tapi saya... Makan. Makan. Aku punyanya.
Dasar aja kamu. Ngantuk ya, kasihan. Mimi yang banyak sayang. Nanti ibu pulang, Dimas sudah gede, badannya udah sehat, ya. Pinter, Mimi yang banyak. Dimas cucu nenek mau. Tuh, bapak pulang. Tuh, bapak pulang tuh. Bu, kalau ngelihat dari banyaknya susu ini, kayaknya istri aku udah kirim uang, ya? Mana duitnya? Mana? Mana ibu simpan duit? Hah? Setiap Ipa kirim uang, uangnya langsung ibu setorkan ke teman kamu untuk bayar utang-utang kamu. Pasti ibu umpetin kan? Ya kan? Mau ibu makan sendiri duitnya? Kamu tuh benar-benar ya Samsul. Tega kamu ngomong kayak gitu. Bukannya kamu jadi bapak yang baik. Dasar pembohong. Gue gak percaya sama lo. Wah, pasti lumayan tuh kalau dijual. Kembali. Itu punya anak kamu. Sini, balikin. Enggak. Balikin. Enggak. Kamu nggak kasihan sama anakmu? Hah? Kamu udah nggak ngurus, udah nggak ngasih makan. Harusnya kamu tuh buat baik. Kamu tuh orang tua macam apa sih? Udah ngoceh. Hah? Persetan dengan itu semua. Astagfirullahaladzim. Samsul! Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah Dimas, maafin nenek ya nak. Maafin nenek saya. Ya Allah, berikan kesadaran kepada Samsul ya Allah. Kenapa ia Kenapa ia tega menyiksa anaknya sendiri ya Allah? Kenapa ia tega menyiksa anakku ya Allah? Maaf Nyonya, kenapa pakaian Alan masih numpuk kayak gini? Hah? Maaf Nyonya, sebenarnya saya mau nyuci, tapi akhir-akhir ini Alan rewel terus. Kata Nyonya, Alan prioritas utama, makanya saya belum sempat nyuci. Alasan aja kamu. Ampun Nyonya, maaf. Maaf aja gak cukup. Saya paling gak suka kalau kamu ngebantah. Jangan terlalu banyak alasan kamu. Iya Nyonya, tapi saya beneran mau nyucinya. Oh iya, mau nyuci? Hah? Kalau Alan lagi tidur, kamu pergunain buat beres-beres. Cuci semua pakaiannya Alan. Bukan malah ikut-ikutan tidur. Nih, sekarang kau beresin semua. Cuci! Aduh, Alan nangis lagi. Gimana ini? Nyonya suruh saya nyuci, tapi Alan gimana ya? Oh sayang. Maaf Tuan, saya masih harus cuci bajunya Alan. Saya tinggal sebentar ya. Ampun Nyonya, salah saya apa lagi Nyonya? Oh, jadi kamu nggak tahu salah kamu apa? Hah? Sini saya lihat. Nih, kamu mau ganggu suami saya? Iya. Saya nggak pernah menggoda Tuan. Kamu tuh ya. Awas kamu. Kalau kamu sampai berani ganggu suami saya patahin tangan sama kaki kamu. Ngerti kamu? Ampun Nyonya. Ya Allah. Saya nggak kuat.
itu ya bener-bener gak tahu diri. Baru kerja di sini sebentar aja udah bikin salah. Mohon maaf Bu, saya sama sekali tidak sengaja. Saya nggak peduli, saya nggak mau tahu. Tahu nggak itu? Baju tuh mahal. Saya tahu. Gaji kamu 3 bulan aja gak bakalan mampu untuk beli baju itu. Maaf sekali lagi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Hanya kata maaf yang bisa saya kasih ke Ibu. Maaf, maaf. Pergi! Pergi sekarang juga! Tapi Bu... Pergi! Pergi, 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 pergi! Itu ya. Mau maaf aja bisanya. Ya Allah, ternyata saya belum makan dari pagi. Dimas juga belum minum susu. Bagaimana caranya supaya saya dapat makan? Saya harus kerja. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup. Ngapain lo mulung-mulung di sini? Tapi berani-beraninya mulung di wilayah kita. Ini kan jalan raya Bu, emang nggak boleh kalau saya mulung di sini. Mendingan lo pergi aja deh, gak usah di sini. Ini wilayah gue berdua, intinya hanya dia sama gue. Di jalannya, namun ku percaya hati. Tunggu dulu. Awas ya. Ini kan bela gue. Sini. Enggak bisa. Nggak bisa. Nyari di tempat lain. Nggak bisa. Mau mampus ya. Bilang sini juga. Pergi jalan. Ini bawa nih. Bawa nih. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Berputar rembulan dan matahari, bunga yang mekar akan layu, akan mati. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala hidup. Hanifah! Mana sih dia? Hanifah! Iya Nyonya. Lama banget sih. Saya mau pergi malam ini sama suami saya. Saya ada pesta. Kamu tolong jaga rumah baik-baik ya. Jaga Alan. Iya Nyonya. Ingat ya, saya nggak mau kamu melakukan hal sesuatu sampai Alan sakit lagi. Iya Nyonya. Jangan mentang-mentang saya pergi terus kamu bisa seenaknya ya. Iya Nyonya. Iya. Ngerti nggak? Iya aja. Ma, jangan galak gitu dong Ma sama pembantu kita. Kasihan Hanifah, dia udah capek kerja dan ngurus anak kita Ma. Terus maksud kamu apa? Hah? Jangan-jangan kamu ada apa-apa ya sama dia? Ngaku kamu. Mana mungkin aku suka sama pembantu kayak dia Ma. Nggak level Ma, sama kamu juga jauh. Kamu tuh kalau ngomong yang bener, yang jelas. Maksud kamu apa? Aku bilang gitu, demi anak kita Alan Ma. Maksud kamu Alan kenapa? Aku sempat baca artikel. Kalau stres, asinya nggak berkualitas Ma. Oh, gitu. Memangnya sejak kapan kamu peduli sama artikel-artikel seperti itu? Mama kok bawaannya curiga terus Ma. Kenapa sih Ma? Udahlah sayang. Hal semacam itu nggak usah dibesarin. Ya, kita berangkat sekarang yuk. Kamu nggak bohongin aku kan?
Gak mungkin lah. Ingat ya, jaga Alan baik-baik. Iya, Nyonya. Bangun kamu. Apaan sih, Bu? Apa-apaan sih? Bukan kamu jagain anak kamu, malah kamu tidur. Aku tuh capek, ngantuk. Capek? Abis ngapain kamu capek? Harusnya kamu jaga anak kamu. Aku gak peduli. Kamu itu orang tua. Harusnya kamu bisa jaga anak. Bukan saya yang jaga anak kamu. Udah. Ibu tuh udah mau mati, masih aja ngoceh. Bikin gak betah aku di rumah, tau gak? Gak baik gak ibu tuh sama aja. Aku capek, aku ngantuk, aku mau tidur. Astagfirullahaladzim. Iya. Aduh, wujud. Oh iya. Alan, ini Ibu Hanifa. Mau nyusu nggak? Mimi yuk. Mau Mimi nggak? Mimi. Iya. Sepi banget lagi. Saya harus gimana dong nih? Berobat ke rumah sakit saya nggak tahu di mana. Uang juga nggak punya. Saya mesti gimana ini? Parian. Ya Allah, Parian, angkat dong. Aduh, nggak diangkat lagi. Coba lagi. Aduh, Parian gimana sih? Saya harus minta bantuan sama siapa kalau begini? Ya Allah, saya harus gimana ini? Aduh, saya bingung banget ini harus gimana ya? Bunuh kamu! Ajar kamu! Berani kamu ngebunuh anak aku! Bunuhnya! Saya nggak membunuh Alan. Itu terjadi tiba-tiba. Alan sudah tidak bernafas, saya juga tidak tahu kenapa. Sayang, kamu segera hubungi polisi. Sekarang kita juga urus kasus pembunuhan ini. Aku nggak mau lihat lagi muka dia di sini. Jangan, Nyonya. Tuhan, ampun Tuhan. Ampun Nyonya. Jangan penjarakan saya tidak membunuh. Ampun. Sungguh, Pak. Saya tidak membunuh bayi itu. Enak aja kamu ngomong. Pak, saya minta hukum dia seberat-beratnya, Pak. Ini udah kriminal, Pak. Nyonya Hanifah, Anda telah terbukti bersalah. Tapi saya nggak membunuh, Pak. Semua terjadi secara tiba-tiba. Nyonya, hasil dari rekaman CCTV terlihat bayi itu mati di tangan Anda. Saya berani sumpah, Pak. Saya nggak membunuh, Pak. Saya sangat sayang sama Alan. Diam kamu. Udah jelas itu di CCTV. Kamu mukul anak saya sampai meninggal. Bukan, Tuan. Saya nggak mau mukul. Tapi cara menenangkan bayi yang lagi rewel itu memang seperti itu. Apa? Jadi kamu sering mukul anak saya? Bukan, maksud saya bukan seperti itu, Tuan. Lihat kan, Pak. Dia udah sering lakuin itu. Hukum dia, Pak.
Jangan Pak, saya mohon Pak, saya nggak mau bunuh. Opsir, bawa dia ke sel tahanan. Jangan Pak, Tuhan. Saya mohon jangan Pak. Jangan tahan saya nggak mau bunuh Pak. Jangan tahan saya. Tuhan, tolong saya Tuhan. Pak, ampun Pak. Pak, tolong Pak, saya nggak mau di penjara Pak. Pak, saya nggak bersalah. Saya nggak bunuh Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Tidur lo. Bangun lu, lama banget sih bangun. Bener juga lo. Ampun. Gua aja lagi nih. Hentikan! Bikin berisik aja. Kerja yang benar. Bisa kerja nggak lu? Iya Bu. Yang benar, yang bersih. Mau. Iya Bu. Cepetan kerjain. Selin sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dimas, maafin ibu ya nak. Maafin ibu. Kilo ya Bu. Alhamdulillah. Disusu kita ya nak. Nenek udah ada uang. Kita beli susu ya. Kasian sampai nyot-nyot jari. Lapar ya nak. Bentar ya. Sini. Mau kabur kemana? Hah? Mana? Nggak ada uang, Pak. Ini apa? Ini apa? Sini. Kamu masih bohong juga? Ini uang. Ini aja belum cukup buat bayar hutang. Maaf Dimas. Cepat sehat ya Dimas. Biar pulang ya. Nenek nggak ada temennya, nggak ada kamu. Ya. Makannya banyak ya di sini ya. Cepat gede ya nak ya. Jangan sakit-sakit lagi ya. Iya. Ya pinter dia ketawa. Ngapain kamu di sini? Nengokin Dimas lah Bu. Aku kan ayah kandungnya. Jadi aku tuh pengen tahu keadaan Dimas itu gimana sekarang. Ayah kandung apa? Kamu tuh nggak pantas jadi ayah kandungnya Dimas. Yang ada kamu bikin sengsara iya. Ini apaan sih? Aku nengokin Dimas salah. Nggak nengokin ambil salah. Asal kamu tahu ya, Dimas itu malu tahu nggak dilihat sama kamu. Udah deh Bu, aku nggak mau berantem di sini. Kalau kamu nggak mau berantem sama ibu, kamu pergi sekarang. Ibu juga bikin emosi lihat kamu.
Sana, ngapain lagi sih? Ngapain kamu foto-foto dia? San, anak lagi sakit kamu foto-foto. Pergi nggak? Ini rumah sakit. Pergi. Sana. Ya, kasihan ya. Di sini katanya kalau Dimas tuh sakit jantung. Katanya sih butuh biaya perawatan banyak. Aduh, sedih ya. Punya lagi merantau jadi TKW. Coba sini, gue lihat dong fotonya. Ih, lu lihat. Oh, iya ya. Kasian banget ya. Kasian banget. Nenek pemulung itu kan neneknya si Dimas. Ya Iya, kasihan ya. Dia orang kampungnya. Gimana kalau kita patungan? Oh iya benar. Ya, benar ya. Ya udah kita kumpulin aja duitnya. Ayo. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesehatan untuk ibu supaya bisa menjaga Dimas dengan baik. Hamba rindu anak hamba, ya Allah. Heh, pembunuh. Kamu pikir dengan berdoa seperti itu, Tuhan bakal maafin semua dosa-dosa kamu? Astagfirullahaladzim, Nyonya. Saya bukan pembunuh. Saya nggak pernah ngebunuh Alan. Halah, mana ada penjahat mau ngaku? Kamu tahu, saya nggak akan pernah maafin kamu seumur hidup saya. Saya ada tawaran bagus buat kalian. Tawaran apa, Bos? Siksa Hanifah. Saya akan kasih imbalan uang buat kamu. Oke, Bos. Sip. Percaya. Oke. Ampun, jangan, Bu. Bu, sakit, Bu. Stop! Ada apa lagi? Ya pembunuh, Pak. Kalian berdua lagi. Mau? Kalian berdua saya masukkan ke ruang isolasi. Udah, jangan ribut lagi. Ibu, bayi Dimas keadaannya sudah membaik. Alhamdulillah. Sudah bisa menangis, sedikit tertawa. Hari ini saya izinkan pulang. Ini benar, Dok? Iya. Tapi Ibu jangan lupa, seminggu sekali Ibu harus kontrol. Ya, pasti akan saya ingat. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama, Bu. Aduh, anteng banget cucunya nenek. Enak dipijitnya. Iya, enak dipijitnya ya. Capek ikut nenek pergi-pergi setiap hari ya. Waalaikumsalam. Sebentar. Ada tamu, Nak. Ada tamu, sayang. Oh. Aduh, silakan duduk. Iya. Bu, ini Bu Mirna. Dia dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Katanya Bu Mirna datang ke sini mau ketemu sama Ibu. Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya baca di sosmed tentang Dimas, lalu saya mencari dan diantar oleh Bu Bidan ini sampai di sini, Bu. Saya terenyuh tentang berita ibunya Dimas yang sampai sekarang belum ada kabar. Saya ingin membantu mencari ibunya di Singapura, Bu. Benar, Bu? Iya, Bu. Saya kesini ingin mendengar cerita lebih detail dari Ibu. Sebenarnya saya sendiri juga sudah lama tidak berhubungan dengan anak saya, Bu. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana kabarnya Hanifah sekarang ini. Biasanya dia mengabari saya, tapi udah berbulan-bulan dia tidak mengabari saya, Bu. Kita usaha sama-sama ya, Bu. Insya Allah, Ibu. Terima kasih atas bantuannya. Jadi Hanifah sekarang di penjara. Kamu ini bagaimana sih? Kamu kan perwakilan dari Indonesia. Kenapa kamu tidak memberitahu tentang keadaan Hanifah di sini? Saya sudah memberitahu agen TKI yang ada di Indonesia. Tapi di Indonesia tidak ada yang memberitahukan keluarga Hanifah. Kalau itu saya nggak tahu. Yang penting saya sudah memberitahu keadaan Hanifah di sini. Pokoknya
Saya tidak mau tahu. Kasus Hanifah segera dituntaskan dan saya akan menyelidiki apakah benar Hanifah itu bersalah. Jadi begini Bu, polisi sudah mengklaim bahwasanya mereka sudah mengantongi bukti-buktinya. Jadi saya harap Ibu mohon tenang. Saya akan menyelidiki untuk membebaskan Hanifah. Nyonya Hanifah. Iya Pak. Nyonya Hanifah, sekarang Anda bisa bebas. Kok bisa tiba-tiba gini Pak? Itu karena kamu tidak terbukti bersalah dan CCTV yang dipasang oleh majikan kamu itu tidak kuat untuk membuktikan bahwa kamu adalah pembunuhnya. Jadi kali ini saya benar-benar bebas Bu. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya. Makasih ya Bu. Sekarang apa rencana kamu setelah pulang dari sini? Saya cuma mau pulang ke Indonesia Bu. Saya nggak mau jadi TKW Bu, saya nggak kuat. Kamu pasti pulang Hanifah. Kita sudah menyiapkan tiket untuk kamu pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Dan satu lagi, kamu mendapatkan kompensasi ganti rugi atas kasus ini. Tapi Pak, kalau majikan saya tahu gimana? Mereka galak banget, mereka jahat Pak. Saya takut nanti mereka cari saya, mereka tangkap saya, mereka nyiksa saya lagi. Kamu bisa menceritakan lebih detail tentang kelakuan majikan kamu ke saya. Intinya kamu bisa balik ke Indonesia dengan selamat. Makasih ya Pak. Selamat Makasih ya ya. Bu. Selamat siang. Siang. Ada apa ini Pak? Ya ada apa ini Pak? Kedatangan kami ke sini membawa surat perintah penangkapan untuk kalian berdua. Nggak mungkin, Bapak pasti salah alamat. Bapak salah orang kan Pak? Kalian berdua terbukti bersalah atas kasus penganiayaan terhadap pembantu dari Indonesia yang bernama Hanifah. No, nggak mungkin Pak. Kita nggak mungkin menganiaya orang. Iya kan saya? Iya. Dari rekaman CCTV, terlihat Bu Kety sedang menganiaya Hanifah. Enggak, saya nggak bertangkap Pak. Ini salah saya nggak bersalah Pak. Nanti Anda bisa jelaskan di kantor. Silakan. Pak, saya nggak bersalah Pak. Saya nggak mau. Tunggu dulu Pak. 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 Bapak salah alamat kali Pak. Mari Pak. Mari Pak. Allahumma ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ya Allah. Allahumma ya Allah. Lindungilah anakku ya Allah. Lindungilah anakku yang sedang bekerja di negara orang ya Allah. Lindungi ya Allah. Jauhkanlah ia dari malapetaka bahaya ya Allah. Allahumma ya Allah. Lindungilah cucuku Dimas ya Allah. Berikan kesehatan kepada cucuku ya Allah. Allahumma ya Allah. Aku tahu ya Allah. Aku adalah umat-Mu yang penuh dengan dosa ya Allah. Ampuni segala dosa yang pernah aku perbuat ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Bukakanlah pintu hati ya Allah. Bukakanlah pintu hati menantuku ya Allah. Kembalikanlah ia ke jalan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah ia jalan yang benar ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Kembalikanlah ia ya Allah untuk menyayangi istri dan anaknya ya Allah. Allahumma ya Allah. Tidak ada tempat aku untuk mengadu ya Allah. Hanya semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Kuserahkan semua beban berat yang ada di pundakku kepadamu ya Allah. Kuserahkan diriku kepadamu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Hanya Engkaulah semata-mata yang dapat membantuku ya Allah. Hanya Engkaulah semata-mata yang dapat membantuku ya Allah. Mengangkat beban berat yang ada di tubuhku ini ya Allah. Allahumma ya Allah. Aku mohon kabulkanlah permintaanku ya Allah. Kabulkannya ya Allah. Dimas! Dimas! Bu, Ipa pulang Bu. Kamu sehat, Nak? Alhamdulillah sehat.
semua berkat doa ibu, Bu. Insya Allah. Oh iya, Bu. Ipa juga bawa sedikit uang, Bu. Jadi kita bisa bayar utang ke Pak Komar. Alhamdulillah. Terima kasih. Kenapa nak? Ini ibu udah datang sayang. Ada ibu nak.